Halo, selamat pagi adik-adik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi bilangan bulat. Pertama-tama kita harus cari tahu pengertian bilangan bulat itu sendiri apa. Bilangan bulat sendiri itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat positif berada di sebelah kanan bilangan nol, dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri bilangan nol. Selanjutnya, untuk membandingkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan tiga sifat. Yang pertama itu, jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis A simbol lebih besarnya seperti ini terhadap B. Dan yang kedua, jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A simbol lebih kecil dari B. Jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Kita perhatikan anak panah pada garis bilangan berikut. Untuk anak panah biru, semakin bergerak ke arah kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan untuk anak panah hijau, semakin bergerak ke arah kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Yang ini. Jika anak panahnya bergerak ke arah kiri, berarti dia akan bertanda negatif. Dan untuk anak panah biru, jika dia bergerak ke arah kanan, maka dia akan bernilai positif. Contoh, 1 dengan 5. 1 berada di sebelah kiri 5. Otomatis 1 lebih kecil dari 5. Yang kedua, 3 berada di sebelah kanan dari negatif 2. Otomatis 3 itu lebih besar dari negatif 2 karena negatif 2 itu berada di sebelah kiri. Yang berikut negatif 2 dengan negatif 8. Negatif 2 itu berada di sebelah kiri negatif 8. Otomatis negatif 2 itu lebih besar dari negatif 8. Selanjutnya negatif 10 dengan negatif 1. Negatif 10 itu berada di sebelah kiri negatif 1 dan negatif 1 berada di sebelah kanan. Otomatis negatif 10 itu lebih kecil dari negatif 1. Berikut penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada bilangan bulat ada beberapa sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama itu sifat komutatif dan yang kedua sifat komutatif. Mari kita bahas satu persatu sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama itu sifat komutatif. Secara umum jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 2 tambah 1 sama dengan 3. Begitu pula juga 1 tambah 2 juga tetap sama hasilnya sama dengan 3. Jadi 2 tambah 1 itu sama saja dengan hasilnya 1 tambah 2. Yang berikut 3 tambah 2 hasilnya juga sama dengan 2 tambah 3. Sifat asosiatif. Secara umum jika A dan B dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Sifat asosiatif ini juga disebut dengan sifat pengelompokan. Jadi 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 5 sama dengan, atau hasilnya juga sama dengan 2 ditambah 3 dalam kurung, dijumlahkan lagi dengan 5. Begitu contoh yang kedua, 3 ditambah 4 tambah 7 sama juga hasilnya dengan 3 tambah 4 tambah 7. Selain sifat asosiatif dan komutatif, kita juga perlu tahu bahwa bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Berikut perkalian bilangan bulat. Pada bilangan bulat ada beberapa sifat operasi perkalian. Sifat tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Mari kita bahas satu persatu sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama itu sifat komutatif. Secara umum, sifat komutatif itu disebut juga dengan sifat pertukaran. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A kali B sama dengan B kali A. Atau contohnya, 2 dikali 3 sama juga hasilnya dengan 3 dikali 2. 2 kali 3 hasilnya 6, 3 dikali 2 juga hasilnya 6. Contoh yang kedua, 5 kali 3 sama juga hasilnya dengan 3 kali 5. 5 kali 3 hasilnya 15, 3 kali 5 juga hasilnya 15. Oke, sifat yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A dan B dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Sekarang, di sini contoh 4 kali 5 kali 6. 4. Di sini kita terlebih dahulu mencari
5 kali 6 hasilnya 30. Dikali 4 hasilnya 120. Sama juga dengan sama juga hasilnya dengan 4 kali 5 dikali 6. 4 kali 5 hasilnya 20. 20 dikali lagi dengan 6 hasilnya 120. Untuk yang contoh yang kedua juga 7 sama juga 7 dikali 8 kali 9 sama juga hasil dengan 7 kali 8 kali 9. Sifat yang terakhir itu sifat distributif. Nah, sifat distributif di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Perkalian terhadap penjumlahan berlaku A kali B tambah C sama dengan A dikali B dikali ditambah A kali C. A dari sini kita kali masuk dengan B, lalu dijumlahkan dengan A dikalikan dengan C lagi. Contoh, 3 kali 5 tambah 6. Kita kalikan 3 dengan 5, lalu dijumlahkan dengan 3 dikali lagi dengan 6. Contoh yang kedua, 2 kali 4 tambah 6 sama sama dengan 2 dikali 4 dijumlahkan dengan 2 kali 6. Nah, perkalian terhadap pengurangan, A dikali B kurang C. Sama juga A-nya dikali masuk ke B, dikurangi dengan A kali C. Contoh, 2 kali 3 kurang 1 sama dengan 2 dikali masuk ke 3 dikurangi dengan 2 dikali 1. Contoh yang kedua, 9 9 kali 10 kurang 4, kita kalikan 10 kali 10. 9 kali 10 dikurangi 9 kali 4. Selanjutnya, kita perhatikan tabel perkalian dua bilangan tak nol. Di sini positif kali positif sama dengan positif. Contoh, 2 dikali 5 hasilnya 10. Negatif. 2 dikali, contoh positif dilanjutkan positif, negatif sama dengan negatif. 2 dikali dengan negatif 5 hasilnya negatif 5. Negatif kali positif sama dengan negatif. Contoh, negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Negatif kali negatif hasilnya positif. Contoh, negatif 2 kali negatif 3 hasilnya positif 6. Untuk lebih jelas lagi kita perhatikan contoh berikut. 5 dikali 5 ini adalah positif kali positif hasilnya positif. Selanjutnya positif kali negatif hasilnya negatif. 5 dikali negatif 4 hasilnya negatif 20. Selanjutnya negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 7 kali negatif 7 sama dengan 49. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif 8 kali 9 hasilnya negatif 72. Demikian pembahasan materi bilangan bulat. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih.